Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang, King Niko. Selamat Selamat siang, Papa siang Bos Ade, Anton. Bos Anton, selamat siang. Selamat siang. Ah. Kok malah diem-dieman ini? Nah, habis nyapa-nyapa selamat siang terus diem-dieman gitu. Jadi saya kira Bos Ade mau ngomong ini. Saya kira juga begitu. Saya kira juga Niko mau ngomong. Aduh. Tapi perkiraan semua salah ternyata. Malah jadi diam-diaman. Oke nih. Woi. Selain update selain update dari Pak Anton, ya. Selain update dari yang awalnya bapak-bapak menjadi papa-papa, ada yang mau disampaikan dulu nggak, Papa Anton? Ya, tentu saja ini ya, Bu Sani ya. Saya mengucapkan terima kasih pokoknya untuk teman-teman semua di sini karena saya tahu ada beberapa teman-teman di sini yang follow di media sosial, terus DM, chat. Mohon maaf kalau balasnya lama ya karena memang beberapa hari lalu tuh cukup hektik ya, masih ngurusin beberapa hal ya di rumah sakit, terus kemudian pulang ke rumah. Ya itu yang pertama. Jadi thank you banget teman-teman buat doa-doanya. Semoga nanti si kecil ini bisa mengikuti jejak papanya. Ya doa yang baik aja, doa yang baik ya. Nggak harus trading juga, maksudnya jejak yang baik-baik. Itu yang pertama. Kedua buat teman-teman ini ya, Bos Ade, Bos Niko, dan tim NS juga ya thank you untuk support dan dukungannya. Nah, terus yang ketiga, ya mohon maaf beberapa hari berarti harus skip untuk live trade dan juga mungkin di grup juga saya kurang ini ya kurang follow beberapa hari kemarin karena benar-benar sibuk dan lumayan capek. Tapi ini saya sudah mulai aktif lagi di grup teman-teman. Semalam sudah mulai juga saya ngasih ini update ya ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pantau. Nah, nanti nanti kita bahas lah kalau memang ada waktunya, teman juga ada yang request ya kita boleh boleh bahas. Ya, thank you semua teman-teman. Gitu aja Pak Sade dari saya. Oke, siap. Siap-siap begadang. Oh, begadangnya betah sambil pantau market itu. Bener bener bener. Oke, jadi seperti biasa teman-teman mungkin yang momen siang ini kita nggak usah berlama-lama ya. Kita bisa banyak sharing-sharing lagi yang sesi malam ya. Semoga yang bisa datang siang ya malamnya juga bisa ikutan sharing ya live trade. Dan seperti biasa saya akan mengucapkan welcome, selamat datang. Mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung, pertama kali santai aja teman-teman. Mau sharing, mau tanya, disampaikan aja. Ya semoga betah ikutan sharing bareng kita. Eh, dan kita tetap santai tapi tetap fokus ke pembahasan ya, fokus ke pembahasan, fokus ke market dan tentunya fokus ke tujuan kita sharing sampai sehari 2 kali begitu. Oke, itu mungkin opening ya. Jadi mau mau siapa dulu nih yang review market? Kita tanya King Niko dulu Pak Sade, ada peluang nggak ini untuk diambil atau yang perlu dipantau? Barangkali sudah lihat ini nih peluang-peluang. Halo Ranik. Yang mau full Saul ya margin. atau dari teman-teman ada request atau ada lihat momen apa nih? Ya, Nora. Halo. Calving, Do King, ada nggak King? Calving King, King Nico. Saya mau scalpingan. Wah ini update Yes. scalping. Bentar teman-teman. Apa namanya? Ini
Oke, mungkin saya share peluang ke teman-teman ya. Ini sebentar. Ini saya mungkin sambil ini dulu aja Bos Adi. Dilanjut sebentar. Saya sambil ini apa? Prepare akunnya dulu sebentar. Oke. Ya, lanjutnya daripada nanti saya sharing market belum ada berapa menit pindah ke King ya, kita mungkin kalau dari saya lanjutnya ya dari teman-teman aja nih mau ada sharing apa, ada tanya apa, boleh banget. Mungkin inilah sharing singkat dulu. Jadi kemarin kan dari saya ada sharing, saya ada ngambil ada tiga transaksi yang berjalan dari minggu kemarin sampai Senin kemarin kebetulan kita berhalangan untuk live ya sampai dengan siang ini ya siang ini. Jadi yang satu udah kena SL XAUUSD teman-teman. Nah, kemarin juga benar-benar saya kurang pantau ya. Ternyata marketnya memang masih strong downtrend dan kena stop loss ya. Itu yang satu. Yang kedua ada AUD USD dan CAD JPY itu masih dalam kondisi floating. Ya, update singkatnya dari saya gitu dulu. Mungkin nanti lebih detailnya kita bisa ambil ke market bareng saya ya. Nah, sebelumnya mungkin bisa King Miko dulu. Udah selesai prepare belum? Paling paling itu dulu update dari dia sama ini sama saya mau nginfo saya itu udah prepare untuk sharing ke teman-teman ya. Saya udah prepare untuk sharing teman. Paling di Kamis teman-teman. Kalau minggu kemarin kan saya infonya Senin atau Selasa. Ternyata nyari contoh nggak gampang. Nyari contoh ini sorry. Ini yang saya maksud adalah pembahasan materi soal Fibonacci part 2. Fibonacci next step lagi kita bahasnya bukan lagi yang apa itu Fibonacci cara tarik garisnya enggak, tapi kita bahasnya level pemakaian Fibonacci itu bisa seperti apa yang akan saya bahas di minggu ini. Nah, kalau kemarin saya infonya Senin atau Selasa, ternyata Senin cukup padat ya. Terus Selasa saya belum lengkapi banyak contoh ya, materinya udah siap. Jadi bisa saya bawakan ini sesuai janji saya ke teman-teman, by request teman-teman juga. Saya akan bawakannya itu paling Kamis. Ya, Kamis kan nggak ada webinar EA juga. Nah, Kamis malam kita bisa isi sesi live trade-nya, sesi meet up kita dengan pembahasan soal Fibonacci. Ya, nanti akan membahas pemakaian Fibonacci, area cluster, dan juga soal harmonic pattern gitu. Nah, mungkin nanti ada tambahan kaitannya dengan Elliott Wave juga, ditambahkan sama Bos Anton juga nanti ya. Jadi mungkin update dari saya seperti itu dulu. Ini info cukup penting biar teman-teman nggak apa ketinggalan ketinggalan momen juga untuk belajar dan sharing-sharing bareng. Jadi Kamis ya teman-teman ya, Kamis malam. Seperti biasa jam 7. Itu mungkin update dari saya. Oke, ini saya juga udah ready, Bos Adi. Ya, silakan. Oke. Ini yang kita tunggu. Ini yang kita tunggu nih. Oke, teman-teman ya. Ready-nya ready-nya King Nico ini yang kita tunggu. Oke, jadi kalau di sini saya melihat ada peluang untuk scalping. Ya, ini peluang yang saya lihat itu peluang sell, teman-teman. Jadi kalau di sini saya pakai time frame M5, disclaimer on dulu. Ya, jadi peluang ini karena scalping ya, jadi SL-nya pendek. Untuk take profit rasionya saya biasanya pakai 1:2. Boleh diikuti dan lotnya silahkan disesuaikan teman-teman. Jadi di sini pertama itu saya ukur dari Fibonacci dulu ya. Seperti ini. Nah, harga saat ini kalau di time frame kecil itu tertahan di Fibo 61,8. Sempat nge-break sedikit di sini ya, sekitar 115 poin. Peluang yang mau saya ambil itu peluang sell. Ya, saya ambil sell di sini. Kemudian untuk stop loss-nya, saya ambil acuannya itu sekitar 250 poin. Jadi kurang lebih di sini, teman-teman. Harga berapa ini? 3318,40 ya.
Kemudian take profit. Nah, ini kita bisa gunakan rasio, teman-teman. Ini seperti ini. Ini kan tadi untuk stop loss-nya. Sebentar, saya gambar dulu ya. Ini untuk stop loss-nya. Take profit bisa 1:2. Ya, ini anggap TP1 ya di sini. Kemudian sebentar. Nah, TP2-nya itu di sini. Jadi pas di nah, di atas body candle doji ini ya. Seperti itu. Itu di harga berapa ini ya? 3310.93. Atau kita kasih toleransi lah 3311 lah, masih oke lah. 3311. Nah, ini saya input manual aja, teman-teman. SL-nya 3318.40, take profit 3311. Seperti ini. Oke ya. Nah, itu untuk peluang scalping kita siang hari ini, mengawali pembukaan live trade. Nah, sambil saya share ke teman-teman ini. Oh, udah di-share sama Bos Ade nih. Thank you, Bos Ade. Seperti itu. Nah, ini kalau apa namanya peluang dari saya, teman-teman. Misal kita ukur Fibonacci juga bisa. Ini kalau nggak salah di area sekitar 79. Coba. Nah, benar kan? Jadi di atas Fibo 79. Kalau di time frame kecil, Fibo level 79 ini biasanya saya amati juga itu sering tercapai, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita ambil toleransi 3311 atau mau dilebihkan lagi kalau teman-teman mau pakai di acuan 61.8-nya juga oke, masih nggak masalah. Seperti itu ya untuk peluang siang hari ini di XAU untuk scalping. Tapi momennya oke sih, karena begitu sharing langsung running profit ya. Iya. Jadi Begitu momennya sharing pas entry banget langsung ini. running. Gitu. Semoga kita nanti TP bersama, teman-teman. Siap King, Siap. siap. Oke, Kita kalau dari amini, saya itu sih. kita amini bersama teman-teman. Oke. Mungkin dari saya seperti itu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait peluang ini? Ayo teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Selain menikmati profitnya, mungkin ada yang ikutan atau seperti saya menikmati teman-teman yang sedang profit, sedang melihat King di momen live trade siang ini. Sebenarnya opsional juga ya, teman-teman ya. Kalau semisal ini udah running, katakan dia running sekitar TP1/1-nya 250 poin, teman-teman bisa set SL plus juga. Gitu. Karena ini mengingat peluang scalping ya. Bisa set SL plus. Dan ketika udah sampai TP1, kalau saya biasanya langsung pasang SL plus seperti itu. Oke, katanya. Targetnya di mana? Di harga berapa, King? Target apa TP-nya? Ya, terdekatnya. TP1-nya. TP1 itu di bentar. Itu di 3313.39. Itu di atas Fibo level 50 juga. Oh, saya nggak bisa kopas. Mungkin bisa dibantu share tuh. Oke, siap-siap. TP1-nya infonya lengkap lah. TP1 mana ini berarti? Itu sudah saya share ya, teman-teman. Selama running profit tidak ada pertanyaan. Wah, ini Bos Ferry. Terus dari
Bos Astrid, cara baca Fibonacci itu gimana caranya, Ki? Masih gak paham tentang Fibonacci. Oke, mungkin ini saya share dari itu ya, pendapat saya ya, dan versi saya untuk Fibonacci. Fibonacci ini itu biasanya kita tarik garisnya itu untuk mencari level-level potensi koreksi, teman-teman. Ya, potensi pembalikan arah harga. Nah, ada yang disebut juga dengan golden ratio Fibonacci. Itu salah satunya ada level 61,8. Terus kalau di bawahnya lagi itu ada 161,8 juga, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Mungkin saya hapus dulu ini. Oke, kita pindah chart aja nih. Contoh ini adalah Fibonacci level ya. Di sini ada 61,8 dan juga ada 161,8. Ini itu area yang biasanya umumnya itu tercapai untuk koreksi harga, teman-teman. Tuh. Jadi teman-teman bisa cek juga untuk Fibonacci level ini. Misal nih kita mau tarik ya, katakan dari sini. Kita cek di sini. Nah, seperti ini kita tarik. Kita perhatikan kalau di sini saya gambar panah dulu. Nah, ini ada level dia ada sempat koreksi itu di 161,8 ya, dia bentuk dua ekor ini. Ini sebenarnya belum tercapai, hampir menyentuh, terus dia ada kembalikan, ada koreksi kecil lah di sini. Dan sebelum akhirnya dia lanjut turun. Kalau ini case-nya adalah Fibonacci levelnya ini untuk koreksi kecil. Kemudian kalau kita coba tarik yang lain, nah misalkan tarik di sini ya. Nah, kita perhatikan lagi di sini. Oke, level Fibonacci ini 61,8-nya hampir tersentuh juga, teman-teman. Ini ya 50,61,8. Ya dari uptrend, koreksi, situ lanjut naik lagi. Nah, fungsinya Fibonacci untuk melihat potensi pembalikan arah harga seperti itu. Dan kalau yang saya terapkan Fibonacci level ini di time frame kecil itu sebenarnya lebih banyak pantulan-pantulan untuk koreksi kecil-kecilnya di time frame kecil ini itu yang lebih sering tercapai. Seperti contoh kita mau coba cek di sini ya. Ini dia mantul di level berapa? Oke, ini di hampir 79 ini. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini contoh ya teman-teman yang hari ini juga. Itu 161,8 levelnya ini sempat hampir tersentuh. Kemudian harga koreksi naik. Seperti itu. Itulah fungsinya indikator Fibonacci. Cara bacanya, sorry, coba tarik Fibonacci-nya dari sini ke sini. Oke. oke. Ini. Oke, thank you. Sudah cukup. Thank you. Lanjut. Oke. Ya, jadi seperti itu kalau untuk baca Fibonacci. Jadi sebenarnya kalau misal bosnya masih bingung, itu bisa coba cari ya area 61,8, 161,8, coba dipraktekkan. Apakah area tersebut merupakan area pantulan untuk koreksinya? Ya, jadi pembalikan arah harga. Apakah tercapai di situ? Dan itu sebenarnya bisa jadi acuan untuk kita entry juga. Seperti yang saya lakukan di sini, itu saya entry berdasarkan apa? Karena harga tertahan di level 61,8 Fibonacci, teman-teman. Kemudian saya entry, berharap harga ini kembali turun. Seperti itu. Karena dari yang sebelumnya ada koreksi naik, 61,8 tersentuh, ya berpotensi untuk lanjut turun. Seperti itu. Semoga menjawab ya dari Bos Astrid. Terus cara SL Plus di Meta 5 gimana Bang? Dari Bos Ida. SL Plus sebenarnya gampang teman-teman. Tinggal teman-teman ini atur level stop loss-nya. Itu bisa di harga entry atau dilebihkan sedikit. Contoh, di sini kan kita entry itu di harga ini ya. Kita entry di harga 3315,90.
Kalau harga sudah running profit, itu SL-nya bisa digeser teman-teman ke level entry ini 3315.90 contohnya. Atau kalau mau teman-teman lebihkan, ini transaksi sell, jadi bisa dilebihkan misalkan 331580 atau di bawahnya lagi, seperti itu. Kalau pakai MetaTrader 5 yang di HP itu lebih enak lagi, karena kita bisa klik ordernya yang di chart, lalu tinggal digeser teman-teman. Sama seperti kita mau set pending order lah di MetaTrader 5. Lebih mudah kalau di MT5 versi HP ya. Itu. Kemudian SL Plus biar aman nggak kesentuh kalau goldnya turun baiknya di mana ya? Kalau saya biasanya dari harga entry dilebihkan sedikit, itu sekitar 5-10 poin. Itu menurut saya udah cukup oke. Tapi kita lihat juga harga ini udah running sampai di TP1 atau belum. Karena biasanya acuan saya harga itu running di TP1 baru saya set SL Plus-nya. Seperti itu. Kalau memang kita mau hold-nya lebih panjang atau lebih lama untuk transaksi scalping-nya. Atau kalau teman-teman yang mungkin emang manfaatkan momennya untuk full margin itu bisa tanpa SL Plus juga teman-teman. Jadi kita memang benar-benar modalnya tadi akun kita itu untuk ketahanan modalnya. Ibaratnya kalau habis atau kena stop loss ya itu batas maksimal kerugian kita. Itu. Tapi ada juga misalkan yang kita full marginnya emang dana besar, sudah running profit lumayan, misalkan ratusan poin, ribuan poin, di SL Plus itu nggak salah juga. Bisa seperti itu, untuk mengamankan modalnya. Apalagi kalau teman-teman dapat dari harga yang cukup oke. Misalkan teman-teman mau buy nih, dapat di pucuk bawah dari 3.300 lah. Di hold sampai kemarin 3.400. Ya, itu nggak salah kalau di SL Plus. Seperti itu. Terus dari Bos Astrid lagi. Selama belum nembus di harga 1618 Fibonacci mungkin maksudnya ya. Berarti ada kemungkinan dia mantul ke atas. Oke, sebenarnya kalau yang kita cari di Fibonacci itu nggak hanya di level 161.8. 161.8 itu adalah area yang menurut saya cukup kuat juga untuk adanya koreksi. Ya, bisa dengan dia menyentuh langsung balik itu bisa juga, atau mungkin selisih sedikit ya, ada spread itu juga bisa. Misalkan kalau bosnya mau emang entry-nya berdasarkan Fibonacci, coba cari acuan stop loss-nya yang cukup oke, jangan yang terlalu pendek juga, karena bisa juga dari level Fibonacci ini terbreak ya, ada break sedikit baru dia mantul naik atau mantul turun, seperti itu teman-teman. Dan selama belum tercapai atau misalkan udah nyentuh langsung balik lagi, ya nggak masalah, kita mau ambil transaksi yang ibaratnya berlawanan. Tapi kalau misal harga 161.8 sudah ditembus dan cukup jauh, teman-teman ambil atau counter dari trennya, yaitu sebaiknya dipertimbangkan lagi. Itu kalau dari saya. Mungkin dari Bos Adi atau Bos Anton mau ada yang ditambahkan? Selama running profit ya nggak ada yang ditambahkan lah. Oke, siap-siap. Jadi seperti itu ya. Dari pertanyaan teman-teman, apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Tapi mungkin saya menanggapi gini sih, mungkin konsepnya bukan, ini kan pertanyaannya selama belum nembus Fibonacci 1618, berarti ada kemungkinan dia mantul ke atas. Nah mungkin konsepnya bukan soal Fibonacci-nya, tapi kita harus trennya dulu. Masih ada kemungkinan akan mantul ke atas, mantul ke bawah. Nah ini kita tahu trennya dulu. Kalau trennya kuat naik ya berarti apa kemungkinan untuk mantul naiknya itu masih cukup besar gitu loh. Jadi kok bukan soal Fibonacci terkait dia masih kuat naik apa enggak, itu dilihat dulu trennya. Dan level 1618 Fibonacci ini kan sebenarnya sebagai target ya. 1618 Fibonacci itu merupakan target dari suatu pergerakan harga. Target apa? Target satu momen, bisa saya bilang sebagai satu momen penerusan harga.
entah dia trennya naik atau trennya turun. Nah, 1618 ini sebagai target penerusannya. Ya, target penerusannya. Jadi yang penting itu kita tahu trennya dulu, baru 1618 Fibonacci ini sebagai penerusan harga. Kalau trennya naik ya berarti bisa menjadi target kenaikan harga. Kalau trennya turun ya berarti bisa menjadi target penurunan harga. Ya, seperti itu soal Fibonacci. Gitu. Mungkin ini mau dijawab sekali. Cara nentuin SL sama TP itu kan di support and resistance. Nah, untuk tahu support sama resistance itu gimana? Nah, Mangga, mungkin bisa dijawab versinya King Nico gimana? Oke. Sebenarnya kalau kita cari area support atau resisten itu bisa-bisa aja ya teman-teman. Contohnya kalau di sini yang teman-teman lihat, nah di sebelah sini, ini saya gambar dulu ya. Ini itu termasuk resisten juga teman-teman. Karena harga terlihat memantul beberapa kali di level harga tersebut. Ya, jadi misalkan kita emang mau entry nih, kita mau entry transaksi, katakan kita mau sell di resisten, ya kita sell di sini, ya kita bisa taruh stop loss-nya di atas resisten ini. Dengan acuan berapa? Bisa acuan jarak, atau teman-teman bisa cek juga dari resisten yang ada sebelumnya. Contoh, kita coba perkecil ya di sini ya. Sebelumnya apakah ada resisten lagi? Dan ternyata resistennya ada di atas ini teman-teman. Ini cukup jauh. Nah, 1000 poin. Kalau semisal untuk peluang scalping, ya nggak bagus karena terlalu jauh nih. Cuman kalau misal kita mau entry-nya di area yang tadi, ini oh, gambar ulang aja deh. Contoh ini ada resisten di sini ya. Kita mau entry sell ketika harga menyentuh resisten ini. Kita entry sell di sini, stop loss kita taruh misalkan di atasnya 200 sampai 300 poin. Itu juga bisa, misalkan di sini. Nah, take profitnya kita bebas nih mau ambil dari Fibonacci bisa, mau ambil dari support bisa. Kalau contoh kita mau ambil take profitnya dari support. Support terakhir ya di mana? Berarti yang di bawah sini. Ini. Kita ambil take profitnya di sini. Itu bisa. Sorry tak potong. Ini pertanyaannya bagaimana menentukan support resistennya, bukan menentukan TPSL-nya. Kalau jadi mungkin lebih lebih jawabannya itu lebih ke gimana cara menentukan tahunya itu support, tahunya itu resisten gitu loh. Kenapa Oh. yang itu yang dipakai, kenapa di situ gitu ya. Jadi saya mungkin menambahkan dikit. Nah, kalau penjelasannya King Niko ini berarti kalau misalkan ada yang tanya, cara nentuin SL sama TP-nya itu kan dari support resisten. Nah, tahunya support resistennya itu tahunya support and resistennya itu gimana? Tahu kenapa kok ini jadi resisten, kenapa ini jadi support itu loh yang ditanyakan. Bukan terus tahu-tahu ini resisten SL-nya 200 poin dari resisten, tapi apa ini yang dipakai gitu loh. Nah, Oke, kenapa oke. ini ditentukan jadi resisten itu yang ditanyakan. Oke. Sebenarnya level untuk resisten atau support kita bisa cek dari banyaknya pantulan harga yang terjadi di level harga tersebut. Contoh di sini, ya itu ada beberapa kali candle ini menyentuh level harga tersebut dan juga memantul teman-teman. Seperti ini. Nah ini bisa kita sebut sebagai level resisten. Artinya harga belum kuat untuk eh, menembus level tersebut, level harga tersebut. Ini kalau yang resisten. Kalau yang support contohnya seperti apa? Seperti yang di bawah ini. Ini juga bisa dibilang support. Karena beberapa kali harga memantul di level harga tersebut dan tidak berhasil break turun teman-teman. Ya. Dan akhirnya dia lanjut naik. Itu. Itu salah satu cara untuk menentukan level support dan resisten. Oke, nah itu saya rasa harusnya menjawab ya, terjawab pertanyaannya. Jadi tipsnya yang dipakai King Nico ini termasuk ini ya, kayak tips basic yang sebenarnya perlu penting dan perlu kita ketahui. Support and resistance itu eh, tahunya yang mana support, yang mana resisten itu tahunya gimana? Nah, tadi bisa dilihat dari jumlah
pantulan yang terjadi di level tersebut. Semakin banyak pantulannya, kita bisa lihat level tersebut bisa digunakan sebagai support maupun resisten, ya, banyak pantulannya. Atau kita bisa melihat reaksi pergerakan harga setelah mencapai level tersebut. Contoh, ini tadi kan sama King Nico langsung ditandai resisten berikutnya di sini. Kenapa ini yang dipakai kenapa ini resistennya di sini? Kenapa nggak di sini resisten gitu? Karena apa? Karena dilihat nih. Nah, penjelasannya itu karena reaksi pergerakan harga. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini resistennya? Kenapa yang ini? Kenapa yang ini? Karena kita bisa lihat setelah harga mencapai level ini, begitu ke sana, harga drop, reaksinya drop jauh seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi acuan resisten yang bagus. Dibanding mana? Dibanding ini misalnya. Dibanding ini. Atau dibanding misalkan di sini. Ya, mungkin itu bisa menambahkan penjelasan. Terus kalau pertanyaannya, caranya nyari support mana caranya? Atau di mana supportnya kalau kondisi seperti ini? Nah, ini bisa jadi strong support nih. Kenapa di situ jadi strong support yang bawah? Kenapa? Jawabannya ya karena reaksi pergerakan harga. Dia turun dengan begitu kuatnya, tertahannya di level ini. Sehingga ini bisa menjadi strong support. Ya, selain dengan cara tadi kita melihat banyaknya pantulan harga ya. Selain dengan banyaknya pantulan harga, kita bisa lihat reaksi pergerakan harga tersebut. Nah, kalau dia turun kuatnya begitu tiba-tiba di sini dia balik nih, turun jadi naik. Nah, ini bisa jadi strong support. Ini naik terus tiba-tiba turun. Ini bisa jadi strong resisten. Jadi acuannya itu dengan melihat pergerakan harga. Kalau tanya bagaimana cara cari support resistennya, dengan melihat pergerakan harga, bisa dilihat pantulan harganya, bisa dilihat reaksi pergerakan harga setelah mencapai level tersebut. Begitu ya, saya menambahkan. Eh, Mungkin saya konfirmasi atau validasi ke King Nico dulu. Benar begitu atau beda? Benar seperti itu juga, Bos Adi. Saya sependapat. Oke, thank you. Begitu. Nah, Ya, terus kalau udah tahu support resistennya, baru tadi SL-nya ya naruhnya ya beracuan itu. Ini resisten, taruh aja SL-nya di atasnya. Ini support, taruh SL-nya di bawahnya gitu. Ya, atau selain bisa jadi SL ya bisa jadi acuan TP juga. Begitu, teman-teman. ini transaksinya terkena SL ya, teman-teman ya. Nah, Salah. makanya tadi banyak pertanyaan karena mulai floating minus. Pas floating profit awal-awal kan nggak ada yang tanya. Ya, Oke, kena kena stop loss teman-teman. kena stop loss, nggak masalah, teman-teman. Ya, belum Belum hoki. rezekinya siang hari ini. Belum hoki. Belum hoki. Iya. Nggak Jangan apa-apa, kita jangan belum hoki lah. Ya belum memang belum rezeki. rezeki. Ya, kita tunggu Nah, next moment lah, next cari next peluang. kalau Seperti belum itu. rezeki itu bahasa Jawanya delalai. Delalai. Ya. Oke, mungkin dari Bos Boleh, Adi atau Bos Anton next. mau lanjut. Boleh dari Bos Anton aja. Ayo. Saya mau Saya jawab ini dulu ini sih. dulu sih. Dalam Jadi, pertanyaan teman tadi di atas ada yang sharing kan. Saya baca dulu. Kemarin malam goldnya bergejolak karena faktor CT ya bos ya. Lah, ini CT yang mana dulu nih? Saya perlu konfirmasi. Copy trade. Terus, itu kok CT kan harus diperjelas dulu ya bos Adi ya. Ini CT yang mana ini maksudnya? Terus ini dari bos Muhammad Iqbal juga sharing. Pergerakan XAU kemarin bosnya nggak ada news, tapi pergerakannya ugal-ugalan. Apakah betul terkait tarif US dan EU? Berarti habis NFP ya bos untuk materi Fibonya. Kalau ini bos Adi yang nyampaikan nanti. Nah, saya akan respon dulu. Jadi teman-teman yang mengamati pergerakan gold kemarin, karena memang sempat turun cukup jauh ya. Nah, saya akan share screen. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan pergerakan kemarin ya, kita ke chart daily aja deh. Nah,
Ini kan selama 4 hari berturut-turut, ini hari kelima sekarang, itu kan pergerakannya kuat turun teman-teman. Yang sebelumnya dia kuat naik, bahkan sudah sempat ke 34 sekian ya. Ini banyak orang di sini tuh udah berekspektasi wah dia akan ATH lagi nih ke sini. Nah, ternyata pergerakan atau momentum uptrendnya terhenti dan dia ada satu candle engulfing ini ya, bearish engulfing, kemudian dia eh, turun ya. Nah, ini kenapa? Karena ya tadi benar yang disampaikan, ada berita positif terkait tarif antara Amerika dan juga Uni Eropa. Ya, kalau nggak salah itu ditetapkan sebesar 15% saja ya, karena sudah ada obrolan, deal-dealan, ya sudah. Nah, itu akan membuat ekonomi global dampaknya tentu akan semakin positif. Kekhawatirannya mulai menghilang sehingga ya harga emas ini dia akan turun. Nah, hal sebaliknya, nah, tadi ada yang request US 100 gimana? Nah, dia tambah hijau, tambah naik. Nah, kita cek. Nih, ini coret-coret belum saya rubah sama sekali dari hari Rabu minggu yang lalu. Nah, berarti sudah nggak terasa ya, sudah hampir seminggu ternyata ini. Saya nggak sharing di live thread, teman-teman. Nah, kita kembali ke chart daily atau weekly. Yang mana level harga 23.100 sekian hingga 23.200 sekian ini adalah area yang kita dapatkan dari penarikan Fibonacci, swing high yang ini ke swing low yang ini. Ini ya yang area di dalam garis biru yang di atas ini merupakan cluster 2618. Nah, kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Nah, kan masuk ke 2618. Nah, ternyata karena ada berita positif dan seterusnya ya dia masih berpotensi naik lagi. Ini masih akan lanjut naik. Sampai mana ya? Saya akan naikkan time frame besarnya supaya apa? Supaya swing high swing low-nya ini menjadi lebih jelas. Nah, ini kalau di weekly, teman-teman, kalau di weekly, swing high swing low yang terbentuk kan sudah kelihatan dengan sangat jelas seperti ini. Nah, ini saya akan tarik satu garis seperti ini. Nah, ini dia akan naik sampai sini. Kenapa saya langsung eh, taruh level di situ? Karena kembali ini penarikan menggunakan tools Fibonacci. Yang mana level 25.000 itu adalah level 1618. Nih. Nah, jadi ketika atau kalau nanti ke depannya sampai dengan akhir tahun kondisi positifnya ini tetap bisa dipertahankan, ya ini akan menutup isu asumsi bahwa gold akan ke 3.700 dan akan semakin membuka peluang untuk indeks-indeks termasuk indeks gabungan US 100 menuju ke 25.800. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di analisa atau update pergerakan market terkininya, teman-teman. Pertanyaannya adalah kapan kita masuk. Nah, ini yang sedang saya tunggu-tunggu. Mencari momen entry-nya ini yang ya bisa dibilang gampang-gampang susah, teman-teman. Kalau kemarin ya saya sampaikan kenapa saya nggak entry karena ini sudah di area resisten. Nah, bisa saja kalau kita entry di dekat-dekat ini, kalau harga koreksi dia akan turun malah kita voting minus. Tapi dengan ditembusnya resisten ini, ya area cluster Fibonacci yang ini, nah kita sebenarnya bisa mulai entry ya kalau dari sekarang nggak masalah. Nah, tinggal level stop loss-nya aja yang kita kita tentukan dan ini sifatnya untuk jangka panjang. Cuman perhatian saya adalah, nah kembali ke daily-nya teman-teman. Pergerakan di daily-nya ini, ya ini kalau kita ukur pakai price range dari swing low yang ini, itu sudah naik hampir 10% dan belum ada koreksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau mau masuk, mau entry, bisa-bisa saja ya, bisa-bisa saja. Apalagi dia di H4-nya, ini baru aja dia bentuk swing low yang baru ya. Ini swing low-nya kan masih semakin tinggi. Nah, dia turun, bentuk swing low yang baru, dia baru mulai naik. Entry di sini oke-oke aja, nggak masalah ya. Cuman ya itu tadi kalau kita kembali mengamati pergerakan di daily-nya, harga ini setelah bergerak naik hampir 10%, dia belum ada koreksi sama sekali. Nah, ini juga jadi perhatian. Jadi kalau teman-teman mau entry sekarang pun nggak masalah, tinggal stop loss-nya aja yang mungkin kalau versi saya ya, saya lebih menyukai kalau entry sekarang itu stop loss-nya jangan terlalu jauh karena tetap mau bagaimanapun harga ini bisa bisa koreksi sewaktu-waktu. Ya, kalau saya sih mungkin di sini ya, jaraknya di sini. Stop loss 1% seperti ini, targetnya tetap kita pakai target jauh. Ya, target jauhnya bisa 1/2, 1/3 itu oke.
Ya kalau mau swing trade ya sampai 25.000 nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita kita trading ya dan memang cenderung ke intraday nggak apa-apa. Nah, kecuali kalau di daily-nya ini ya marketnya sudah koreksi, katakanlah dia turun seperti ini. Nah, sudah ada tanda-tanda mau naik lagi. Ini kita pasang target jauh nggak apa-apa. Karena di daily-nya pun dia sudah koreksi cukup jauh. Tapi kalau seperti ini dia masih satu gerakan naik seperti ini belum ada koreksi ya tetap tetap kalau versi saya ya sejauh saya trading di US index ini ya cukup rawan bisa bisa harga turun sewaktu-waktu dan kena stop loss. Nah ini sekarang tinggal teman-teman preferensinya seperti apa. Jadi nggak salah kalau mau ambil ambil peluang buy ya, apalagi sudah breakout level 2618 di time frame daily dan kalau di weekly-nya dia masih berpeluang untuk nah ini sampai 25.800. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, saya langsung jawab dua hal terkait ke penurunan gold kemarin sekaligus potensi bull run di US 100. Saya mengantisipasi ini sih. Biasanya kalau bulan Agustus September itu fase koreksi di ini di indeks. Nah, nanti mulai masuk kuartal 4 ya, masuk kuartal 4 itu biasanya mulai ini lagi, mulai bull run lagi. Nah, coba coba nanti malam ya, nanti malam saya akan ini deh. Saya akan coba kasih ini ya, analisa apa namanya itu. Nah, ini ada data yang saya belum sempat rapikan sebetulnya teman-teman. Ini data pergerakan bulanan ya. Nah, ini kalau kalau dibikin data yang rapi nanti akan kelihatan di bulan apa dia dia mengalami koreksi, di bulan apa dia mulai bull run lagi. Ini ada data indeks dari tahun US 100 ya. Nasdaq dari tahun 95 sampai 2024. Nah, ini tinggal nanti sisanya saya update. Seperti itu, teman-teman. Semoga terjawab ya, teman-teman ya. Oh, ini yang CT itu maksudnya cocok Trump. Ya memang market itu masih didominasi oleh Trump, the Fed, ya, dan juga perang tarif. Ini yang perlu teman-teman ketahui, fase saat ini masih hangat. Ya, mungkin sampai akhir tahun masih akan erat dengan itulah ya sama Timur Tengah ya tambah satu T lagi ya satu Trump dua The Fed tiga tarif keempat Timur Tengah ada empat T ini yang menurut saya akan cukup cukup menggerakkan atau mendominasi market ya seperti itu. Kalau NFP saya belum melakukan analisa secara mendetail sih tapi sepertinya sih gold akan turun teman-teman sepertinya akan turun. Itu besok ya, besok Rabu kita bisa bahas NFT. Live trade malam aja, supaya siang kita fokus ke cari peluang. Oke ya, seperti itu teman-teman. Nah ini pertanyaannya yang request ada nggak nih? Ini saya scroll kolom chat. Oh ada nih GBP USD ya, selain US 100. Oke, saya akan ke GBP USD. Nah, karena ada yang request GBP USD, saya akan menyampaikan ini dulu teman-teman. Ini yang saya amati ya semalam. Nah, ketika begadang sambil pantau market, US Index, USD Index atau DXY, nah, pergerakannya itu dia, nah, ini saya akan buat garis baru. Ini jadi acuan, saya tarik satu garis ke sini, naik seperti ini. Nah, dia membentuk satu swing low yang lebih tinggi. Nah, dan momentum sekarang dia masih dalam kondisi momentum yang kuat naik, apalagi ini kemarin ya ada candle bullish yang cukup kuat, ya dia bisa saja dia akan lanjut naik. Ya cuman kita masih butuh konfirmasi. Nah konfirmasinya mana? Nah ini bisa menjadi satu konfirmasi dan sekarang harga masih berusaha menembus level neckline. Ini kalau kita boleh sebut namanya neckline. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kalau sampai ini breakout, jadilah suatu pola ya yang cukup menarik. Pola apa namanya? Silahkan teman-teman tulis di kolom chat. Nah, karena indeks dolarnya ini berpotensi menguat, sehingga saya langsung lakukan cross check. Karena saya favoritnya itu trading kalau forex ya,
yang major pair itu di GU, EU, dan AU ya. Saya pertama-tama cek tiga pair itu dulu. Nah, saya akan cek di euro. Euro itu dia lebih dulu membentuk suatu suatu penurunan ya, penurunan. Tapi polanya tidak tidak HNS. Kalau yang di DXY tadi kan ini polanya adalah pola inverted head and shoulder. Saya mungkin akan bikin kanan kiri aja ya. Nah, seperti ini. Ini yang sebelah kiri itu USD indeksnya atau DXY. Yang sebelah kanan ini untuk euronya. Nah, inverted head and shoulder di indeks dolar ini tercermin kalau kita korelasikan ke euro USD ya. Dia bentuk head and shoulder juga, tapi di time frame 4 jam. Beda beda time frame. Nah, saya kemarin sempat dapat peluang tuh di sini, cuman ini peluang gara-gara ya udah, ini spekulasi aja. Ya, saya tinggal kondisinya saya pasang sell limit, saya tinggal dan ke-trigger. Dan ini sebenarnya adalah hasil dari follow up analisa kita sebelumnya. Nah, ternyata kena dan ya saya dapat profit lumayan ya. Sempat saya share juga di ini di medsos kalau teman-teman sempat ini yang follow ya. Nah, ini jadi ketika dolarnya menguat, euronya ini dia melemah seperti ini teman-teman. Dan ini sudah menyelesaikan satu pola. Nah, seperti ini. Ya, dan ini masih ada potensi dia ke swing low yang ini. Seperti itu. Jadi untuk euro sekarang saya masih dalam kondisi wait and see karena saya sudah exit di 116.000, 1,16.000. Gimana dengan GU? Nah, GU-nya saya juga sempat tulis nih di grup. Ya, di grup saya sudah sempat share ke teman-teman semua. Nah, kita coba cek di daily-nya. Nah, ini juga melanjutkan analisa kita kemarin, teman-teman. Dan ternyata benar ya, dia tertahan di level support yang sama, naik ketahan oleh support di kamar resistance trendline, sempat breakout ya. Ini adalah 0618 tapi nggak kena. Nah, dia berhenti di 50-nya. Ya, kalau kita menggunakan tool Fibonacci, ini saya akan hapus dulu. Kita akan mendapati level, nah ini swing high, swing low. Nah, terhentinya di mana? Di level 50 Fibonacci. Dan dia turun. Dan dia sudah breakout ini garis biru. Ini tandanya dia sudah akan mulai lanjut turun lebih jauh. Nah, ini juga dia bentuk suatu ini ya, satu potensi meskipun polanya nggak cukup rapi, tapi ya kalau kita eh, perhatikan, nah dia bisa seperti ini. Nah, ini bisa saja seperti ini. Ini sudah ditembus. Nah, dia bisa saja turun ke sini, teman-teman. Tinggal teman-teman cari aja level 1618-nya di mana. Ya, dari swing low ini ke swing high ini. Nah, kita bisa mendapati level 1,32225 ya sekitar itu. Nah, ini 32274 ini saya naikkan. Nah, ini sebagai target berikutnya kalau harga memang masih kuat turun. Ya, jadi semoga ini menjawab teman-teman yang request di GBP USD. Pertanyaannya adalah berikutnya, kapan kita bisa entry? Nah, kalau saya perhatikan ya, harga ini sudah turun cukup jauh dan belum mengalami koreksi yang cukup berarti. Sehingga saya akan sabar dulu, menunggu momen supaya harga ini koreksi dulu, teman-teman. Ya, supaya dia koreksi naik dulu. Nah, kalau dia sudah naik sampai ke level koreksi tertentu, contoh di hampat sini ya, di hampat kita bisa pantau. Nah, ini kita berasumsi kalau memang nanti ini jadi swing low yang baru, nah, dia mungkin akan naik sampai ke 382 atau 0,5 ini. Nah, setelahnya kita bisa bisa analisa ulang. Ya, semoga harga setelah itu lanjut turun dan kita bisa dapat harga di sini dengan stop loss yang cukup pendek. Seperti itu teman-teman, analisa untuk GBP USD ya, pergerakannya dia benar-benar mirror dengan indeks dolar. Artinya kalau indeks dolarnya nanti dia gagal tembus naik ke atas ya, ini juga gagal untuk lanjut turun. Artinya ada potensi dia naik lagi dan dolarnya akan turun lagi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan atau enggak, teman-teman, untuk GU, EU ya, analisa siang hari ini? Ya belum ambil peluang artinya siang hari ini. Ini karena harga sudah turun cukup jauh dan ya menunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja dituliskan di kolom chat, nggak masalah. Nah, sembari menunggu untuk update
analisa di CAD JPY, monggo Bos Ade untuk ini ya, update di CAD JPY dan AUD USD. Oke, mungkin saya update-nya cukup singkat ya, karena sudah mau jam apa? Jam berapa ini? Jam 1. Jadi eh pertama ada, bentar, saya cek dulu. Eh ini ada sebenarnya ada beberapa ya teman-teman ya. Ada beberapa, ada yang memang nggak sesuai pergerakan harga, nggak sesuai analisa, ada yang masih sesuai. Cuman yang masih floating itu ada Audi USD teman-teman. Kondisinya seperti ini. Nih, bisa dicek ya. Kondisinya seperti ini. Karena memang tujuan awalnya itu ngincar koreksinya di area warna biru ini. Akan tetapi, akan tetapi, sorry. Ya, akan tetapi ternyata sempat ada pantulan naik, sempat terlihat di situ membentuk swing low yang baru, akan tetapi kenaikannya tidak di resisten sebelumnya dan diikuti pembentukan swing high yang lebih rendah dari sebelumnya. Ya, kondisi saat ini lebih baik apa yang kita lakukan, atau ini kan hampir kena stop loss nih, kita mau ngapain? Kalau saya hold sesuai masih sesuai dengan plan yang sedang berlangsung. Ya. Kenapa? Karena saya jangka panjang melihat ini masih uptrend. Kalau memang masih uptrend, harusnya ini menjadi target penurunannya sebelum harga ini bisa naik lagi. Jadi masih layak untuk hold posisi ya. Saya akan hold ini untuk Audi USD. Nah, cukup singkat. Sama mungkin penutup CAD JPY yang bisa saya update. Kondisinya ternyata masih sideways untuk CAD JPY. Nih. Sekarang bagusnya gimana ya? Karena kita tahu kondisi sideways mendekati resisten turun, mendekati resisten mulai turun lagi. Kalaupun mau di-cut, lebih baik tunggu dia ke area harga entry untuk melakukan cut. Jadi itu bisa dilakukan ya, plannya seperti itu. Jadi eh, ini kan masih kuat turun juga. Better tunggu dia turun ke area entry untuk kita melakukan cut. Bisa jadi kondisinya cut loss kecil atau bisa dalam kondisi cut profit, teman-teman. Ya, karena ini kondisinya sideways. Daripada nunggu sideways-nya, bisa pertimbangkan untuk cut dan mencari peluang lain. Mungkin update-nya dari saya seperti itu sih. Beberapa update lainnya, ini kemarin sempat lihat ini ya. Dia berhasil sampai TP1, balik turun. Ini udah selesai. Terus NZD USD ini mirip kayak Audi USD. Dia analisanya masih berpotensi. Sebenarnya masih sesuai sampai sini tapi. Ya ini yang kita tidak bisa prediksi. Analisa udah cukup matang, berhasil naik, tapi ternyata naikannya tidak lebih tinggi dari sebelumnya, harga turun. Terus GU, saya agak lupa ini GU, tapi kemarin ada turun ya, dia masih berhasil turun, saat ini masih kuat turun. Terus USD JPY juga dari yang kemarin, ini analisanya masih naik ya, dan dia masih berhasil naik. Mungkin dari ini terakhir, Euro NZD. Nah, mungkin dari saya seperti itu aja sih. Ini masih kuat turun juga ini, masih bagus untuk hold sell. Ya. Ya mungkin dari saya cukup singkat seperti itu. Ini pas jam 1 juga. Oke. Ada lagi nggak? Dari teman-teman ada lagi nggak? Dari saya sangat singkat, padat, dan nggak tahu ini sudah cukup jelas belum. Makanya saya tanya ini. Untuk Bitcoin mungkin nanti Mungkin analisanya bisa di-share Bos Anton lah. Kita udah jam 1 juga ya. Sebagian udah mau lanjut kerja juga teman-teman. sama itu Bos Ade, mungkin tadi ada yang bertanya untuk teman-teman yang pengen belajar lebih dalam tentang materi pivot point. Nah, itu gimana Bos Ade? Ya kita jadwalkan teman-teman. Itu by request.
teman cuman eh, saya menilainya sih ada keinginan nggak untuk ke situ gitu loh. Kalau cuman saya pingin gitu, ya saya info, kita bisa jadwalkan. Tapi kalau teman-teman nggak ada request, tidak ada keinginan lebih untuk membahas itu, ya saya pun bisa menjadi orang yang kurang peka mungkin. Tapi boleh boleh kalau teman-teman mau dijadwalkan boleh aja. Sama halnya yang Fibonacci. Kalau Fibonacci itu kan jujur karena kemarin sempat tabletop ke Bali, jadi agak apa sempat ke skip ya. Ini baru terrealisasi minggu ini. Saya pun komitmen ke teman-teman. Kita mau sharing itu ya, saya siapkan materinya dan kita sharing di minggu ini ya. Cuman harinya yang kemarin eh, saya perkirakan Selasa bisa sharing, ternyata ya terlalu mepet lah. Mungkin akan lebih santai kita bahas di hari Kamis. Ini saya info ulang dulu ya. Jadi Kamis kita bisa lanjut sharing soal Fibonacci. P ya, pivot point ya, boleh. Kalau misalkan Fibonacci-nya Kamis, pivot point-nya ya Senin minggu depan boleh. Teman-teman catat dulu. Boleh nanti pas Jumat atau di grup dibantu reminder lagi juga boleh teman-teman. Pivot point dulu ya, kalau memang pivot point cukup menarik untuk teman-teman gali lebih dalam. Jadi ini Selasa, Kam, Kamisnya kita bahas soal Fibonacci. Fibonacci lebih dalam lagi kita bahas. Jadi Fibo part 2 kita bilangnya, karena yang part satunya sudah sempat beberapa kali kita bahas. Teman-teman juga bisa cek eh, apa edukasinya, materinya, pembahasannya di YouTube ya, karena kita itu webinar live bareng-bareng teman-teman, sharing, terus rekamannya kita upload ke YouTube. Nah, terkait yang pivot point, berarti Senin teman-teman. Ya, Senin atau Selasa. Ya, di antara 2 hari itu, minggu depan. Jadi, Kemisnya kita masih edukasi, terus Jumat live trade seperti biasa. Nanti Senin kita materi lagi. Ya, begitu. Jadi untuk pembahasan materi kita biasa jadwalkannya itu nggak yang berturut-turut, biar nggak terlalu berat juga, apa kasih pemahaman atau materi terlalu. Ya kalau dari saya seperti itu, bisa Senin lah, Senin kita bahas. Ya silakan teman-teman catat jadwal Senin Senin malam, biasa kita malam ya. Kalau siang ini waktunya terlalu mepet dan mungkin mayoritas nggak bisa ikutan. Jadi kita akan bahas Senin ya, Senin jam 7 malam. Kalaupun ada agenda teman-teman, seandainya misalkan tim NS ada meeting atau ada agenda lainnya ya, setelah telatnya itu Selasa kita udah bahas. Ya kalau saya mungkin seperti itu. Oke, ada lagi nggak? Ya, Kayaknya cukup sih Mas Ade. Sudah gimana? terjawab kayaknya. Sudah ya? Kayaknya Oke. sudah terjawab ya. Oke sih, oke. Boleh teman-teman. Karena cukup banyak yang request ya. Senin, Senin, Senin. Saya usahakan jadwal tidak ganti-ganti lah. Senin ya. Oke. Oke, mungkin mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Sisa 2 menit mungkin teman-teman yang masih dalam kondisi istirahat mau balik kerja, kita akan teman-teman. Jadi sekaligus saya siang ini menutup sesi sharing kita. Ya tadi sempat ambil peluang tapi belum rezeki, dan semoga update-update yang kita berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terkait peluang mungkin belum terlalu maksimal, siang ini kita bisa update lagi, bahas lagi di malam hari sekaligus. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya kita lanjut lagi di malam hari nanti 7 ya, jangan ketinggalan. Oke, saya mewakili tim NS pamit undur diri. Thank you teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. NS Trade, consistent anytime, anywhere.